Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 230401010323. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dari hasil tugas 2 yang telah saya lakukan untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar keamanan komputer. Ikut saya coba share screen dulu ya untuk apa yang akan saya presentasikan. Jadi di tugas 2 ini, saya mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Strategi Pencegahan Social Engineering Attack pada Pengguna Layanan Digital. Oke, saya mulai saja untuk presentasinya. Oke, yang pertama di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan yaitu apa itu social engineering, karakteristik serangan, faktor kerentanan pengguna, dampak social engineering, strategi pencegahan, kemudian ada konsep human firewall, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, saya mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang yang saya lampirkan pada tugas 2 dalam karya tulis ilmiah yang saya buat. Oke, di sini ada beberapa poin yang menjadi latar belakang, yaitu yang pertama ada transformasi digital meningkatkan pengguna layanan online. Kemudian yang kedua ada meningkatnya ancaman keamanan cyber. Ketiga ada social engineering attack menyerang aspek psikologis pengguna. Yang keempat yaitu mayoritas kebocoran data melibatkan faktor manusia. Dan di sini dari latar belakang yang terdapat ada 4 poin di sini ya. Masalah utamanya yaitu sistem ini sebenarnya aman secara teknis, namun manusia tetap menjadi celah karena ya di sini beberapa mayoritas kebocoran data ini melibatkan faktor manusia. Jadi tidak hanya sistem yang sebenarnya rapuh, tapi manusia juga bisa menjadi faktor celah terjadinya social engineering attack. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada mengapa social engineering ini menjadi ancaman utama. Yang kedua, faktor apa yang membuat pengguna ini menjadi rentan. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk pencegahan supaya tidak terjadi atau setidaknya meminimalisir terjadinya social engineering attack. Oke, berikutnya tujuan penelitian. Di sini setidaknya ada 3 tujuan utama penelitian yang saya lakukan. Sebenarnya untuk tugas 2 ini saya lakukan berkelompok ya. Untuk presentasinya saya sendiri. Nah, di sini untuk tujuan utamanya yaitu menganalisis karakteristik social engineering, kemudian mengidentifikasi faktor kerentanan pengguna. Jadi faktor-faktor apa yang justru menjadi celah dari pengguna tersebut gitu. Faktor-faktor apa yang di mana social engineering attack itu justru terjadi karena faktor pengguna, bukan karena sistem. Kemudian yang terakhir ada merumuskan strategi pencegahan yang komprehensif. Jadi strateginya itu untuk jangka panjang dan optimal. Berikutnya di sini ada metodologi yang digunakan, yaitu di sini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama ada kajian literatur jurnal nasional dan internasional, kemudian analisis konseptual, dan yang terakhir ada sintesis strategi pencegahan. Dan di sini metode pendekatan yang dilakukan yaitu human centric security. Jadi yang menjadi fokus kita kali ini sebenarnya bukan dari sistem atau kelemahan sistem apa yang bisa menyebabkan social engineering attack, melainkan kelemahan dari sisi pengguna apa yang menjadikan sebuah celah untuk dilakukannya social engineering attack. Jadi di sini yang pendekatan yang kita lakukan, yang kita fokuskan yaitu human centric security. Jadi faktor-faktor apa juga yang dari pengguna itu bisa ditingkatkan supaya meminimalisir celah terjadinya social engineering attack. Kita lanjut ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu ada apa itu social engineering. Jadi kita bahas dari sisi definisinya terlebih dahulu. Social engineering ini teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi atau akses tidak sah. Jadi social engineering ini benar-benar difokuskan supaya penyerang itu mendapatkan informasi dari usernya langsung. Di sini ada beberapa contoh ya dari social engineering, yaitu ada phishing, smishing, phishing, pretexting, dan baiting. Tapi yang paling sering dilakukan yaitu phishing. Phishing ini email palsu ya contohnya, dimana tujuan dilakukannya dari social engineering ini yaitu kepercayaan dan emosi korban. Jadi dengan menggunakan phishing tapi dilakukannya itu
email palsunya itu dibuat seolah-olah dari pihak resmi, dan itu membuat banyak psikologis user terkena, dan ujung-ujungnya user itu memberikan data kredensial asli kepada email yang sebenarnya itu email palsu. Tapi yang paling sering adalah phishing, karena kalau phishing itu secara emailnya itu bisa kelihatan dia itu dari pihak resmi, sedangkan kalau phishing dari SMS ataupun telepon itu masih terlihat, karena biasanya beberapa telepon resmi atau SMS resmi itu nomornya kan berbeda ya, hanya 5 atau 6 digit, sedangkan penipu sudah jelas kelihatannya seperti normal, layaknya kartu kita ada 12 atau 13 digit nomor. Oke, berikutnya yaitu ada karakteristik serangan. Nah, karakteristik yang dilakukan pada social engineering biasanya dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menyamar sebagai pihak terpercaya, kemudian menciptakan rasa panik atau urgensi. Nah, setelah user itu terperdaya dengan rasa panik atau urgensi yang didapat, jadi misalnya si pihak penipu ini sudah memberikan informasi yang bisa membuat user itu percaya, dan setelah percaya itu user nanti bisa dilakukan dari phishing ya, tadi contohnya yang paling spesifiknya itu phishing. Itu user bisa merasa panik atau urgensi, wah ini penting nih ternyata informasinya. Nah, setelah merasa penting, nanti penyerang itu meminta informasi sensitif, dan ya sudah, karena memang usernya itu memiliki literasi keamanan yang kurang, dia langsung saja memberikan data yang memang diminta oleh email. Jadi dari penipuan itu sebenarnya ya usernya terperdaya lah, dan di sini jadi celah terjadinya social engineering attack. Berikutnya ada mengenai faktor kerentanan pengguna. Di sini setidaknya ada 5 poin ya, beberapa faktor kerentanan pengguna yang memicu social engineering. Yang pertama ada rendahnya literasi keamanan, kemudian kepercayaan berlebihan, yang ketiga ada tekanan emosional, keempat ada kurangnya verifikasi informasi, kelima ketergantungan pada layanan digital. Jadi orang-orang atau pengguna saat ini sebenarnya kan segala sesuatunya serba digital, dan hampir pasti semuanya ketergantungan pada layanan digital. Nah, di sini yang perlu ditingkatkan adalah literasi keamanan yang masih rendah. Kemudian ada rasa kepercayaan berlebihan. Nah, ini ya terlepas dari cara penyerang tadi yang membuat usernya itu atau penggunanya itu merasa percaya, dan ya sebenarnya di situ masih ada langkah yang bisa diambil sebagai langkah preventif, yaitu poin keempat ya, kurangnya verifikasi informasi. Jadi buat user-user yang langsung percaya itu pasti langsung memberikan data, dan itu juga karena adanya tekanan emosional ya, di sini tekanan emosional. Kemudian kurangnya verifikasi informasi karena sudah ada tekanan emosional, kemudian dia ya udah percaya-percaya aja, padahal bisa aja user itu melakukan verifikasi informasi. Misal kita mendapat hadiah dari perusahaan A, ya bisa kita cek dulu ke perusahaan A itu sebenarnya email resmi mereka itu yang mana. Nah, itu kan bisa kita cek terlebih dahulu, cuman ya memang disitulah letak kerentanan penggunanya. Berikutnya kita bahas mengenai dampak social engineering. Jadi di sini ada beberapa dampak social engineering, yaitu yang pertama dan pasti yaitu pencurian data pribadi, karena tadi setelah user merasakan percaya dari pelaku social engineering ini, dia merasa percaya kemudian memberikan data pribadi ya, dan di sini sudah pasti terjadi pencurian data pribadi. Kemudian ini data pribadi itu biasanya lebih ke mungkin ada ya data-data dari keluarganya juga yang ikut ke bawah, yang ikut dicuri juga gitu. Di sini juga ada pembobolan akun perbankan, dan ini ya mungkin saja ketika phishing atau social engineering attack-nya itu tujuannya untuk hadiah, misalnya ya untuk hadiah, ataupun ya ini sering hadiah sih ya, hadiah. Nah, jadi biasanya diminta juga akun perbankan yang digunakan untuk apa. Nah, itu dari situ juga menjadi celah. Akhirnya kita kasih rekeningnya, dan yaudah social engineering attack itu pelakunya pasti punya sistem yang bisa digunakan untuk membobol ya. Kemudian ketika akun perbankan ini sudah dibobol, ya pastinya pengguna akan merasa atau bukan merasa ya, mengalami kerugian finansial. Kemudian
ya tadi setelah pencurian data pribadi pasti ada seperti keterkaitan antara satu data dengan data yang lain. Jadi ada kemungkinan juga terjadinya kebocoran data organisasi atau perusahaan ya. Dan ini pastinya akan lebih buruk lagi karena ya perusahaannya ikut terbawa gitu. Kemudian yang terakhir ada kerusakan reputasi. Ya karena sudah ada riwayat terkena social engineering. Oke, di sini kita akan membahas social engineering dari sisi strategi pencegahan, dan di sini setidaknya ada tiga pembahasan utama ya. Di sini ada edukasi, kebijakan, dan teknis. Kita mulai dari edukasi terlebih dahulu. Jadi seperti tadi beberapa faktor kerentanan yang sudah disampaikan, edukasi ini jadi poin penting. Kenapa? Karena ini jadi lapisan pertahanan pertama, di mana ketika user itu paham mengenai literasi digital, kemudian verifikasi informasi itu dia bisa paham. Ini tentunya bisa meminimalisir terjadinya social engineering, atau bahkan ketika semua user ini memiliki literasi digital yang bagus, pastinya ini bisa diwujudkan untuk zero social engineering attack. Dan edukasi ini bisa kita dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu pelatihan keamanan berkala, kemudian simulasi phishing. Kenapa simulasi phishing? Karena phishing yang paling sering dilakukan oleh para penyerang. Kemudian ada kampanye kesadaran keamanan dan sosialisasi literasi digital. Dan saya rasa poin yang paling penting yaitu simulasi phishing dan sosialisasi literasi digital. Poin 1 sama 3 sebenarnya bukan tidak penting, tapi lebih praktek lah yang dibutuhkan, karena ini teori aja sebenarnya nggak cukup, karena lebih sering dihadapinya tuh secara langsung gitu. Kayak phishing itu kan secara langsung, tidak ada teori terlebih dahulu. Jadi teori yang mungkin diperlukan yaitu sebagai user dia harus bisa melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu setiap menerima pesan-pesan dari email yang mungkin terlihat resmi. Ya pasti perlu dipastikan dulu ini benar resmi atau tidak. Kemudian yang kedua ada strategi pencegahan dari sisi kebijakan. Jadi sebenarnya gimana ya, untuk pemerintah ya mungkin bisa memberikan kebijakan ya, atau pihak-pihak terkait dengan pengguna itu bisa memberikan kebijakan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya social engineering. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan yaitu prosedur verifikasi identitas, kemudian kebijakan pengelolaan informasi sensitif, standar keamanan organisasi, evaluasi dan audit keamanan. Jadi dari beberapa kebijakan ini, prosedur verifikasi identitas ini perlu dioptimalisasikan lagi ya. Jadi supaya identitas pribadi itu tidak mudah untuk terekspos lah dari usernya itu. Kemudian informasi sensitif itu dijaga sebaik mungkin supaya tidak mudah terekspos ke luar. Kemudian di sini ada standar keamanan organisasi. Dan ya di sini dari sisi yang sebelum umum banget ya, dari organisasi sebenarnya udah umum, tapi belum seluas yang umum banget lah gitu. Jadi di sini standar keamanan organisasi juga perlu ditingkatkan ya. Berikutnya secara teknis. Jadi setelah adanya edukasi, kemudian kebijakan, yang terakhir ini ada pencegahan secara teknis. Yang pertama yaitu penerapan multifactor authentication. Jadi tidak hanya cukup menggunakan satu password saja. Misalnya multifactor authentication yang paling sering digunakan itu OTP, one time password, di mana one time passwordnya ini masuk ke akun resmi yang dimiliki oleh pengguna. Jadi hanya pengguna yang bisa mengakses OTP tersebut. Kemudian yang kedua ada email filtering dan anti-phishing system. Nah, email filtering ini biasanya dari aplikasi Gmail itu sudah ada ya. Contohnya itu ketika sumbernya itu tidak meyakinkan, biasanya dimasukkan ke dalam spam. Jadi bisa meminimalisir lah dari sisi email-email yang mencurigakan itu langsung masuk ke spam. Jadi nggak masuk ke kotak masuk yang biasanya kita buka dan itu informasinya penting-penting misalnya.
Kemudian enkripsi data, ya ini udah pasti ya. Jadi setiap informasi yang dikirim itu dilakukan enkripsi supaya tidak mudah terbaca. Utamanya di sini tidak mudah terbaca oleh penyerang dari social engineering. Kemudian monitoring aktivitas mencurigakan. Ya, jadi di aktivitas-aktivitas yang mencurigakan itu dilakukan monitoring yang rutin. Nah, dari sisi teknis sebenarnya bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Kemudian dari sisi pengguna ini bisa ditingkatkan juga kesadaran yang lebih optimal lagi dengan lebih melek digital ya. Nah, dengan dua kombinasi ini nantinya sistem ini akan lebih kuat untuk menghadapi kesempitnya di sini untuk menghadapi social engineering attack. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai konsep human firewall. Konsep human firewall ini membuat manusia atau pengguna bukan menjadi titik terlemah, tapi menjadi bagian dari sistem pertahanan. Dengan adanya konsep human firewall ini bisa dikatakan mewajibkan pengguna ya harus memahami hal-hal berikut. Yang pertama itu sadar akan risiko, kemudian mampu mengenali serangan, bertindak lebih hati-hati, dan tidak mudah percaya. Nah, tidak mudah percaya ini yang perlu di-highlight ya, karena dengan adanya tekanan emosional biasanya kan user langsung percaya aja. Terlebih tekanan emosional itu tidak hanya datang dari isi email yang wah ini ternyata hadiah, tapi ada juga dari kehidupan sehari-hari. Misalnya dia memang lagi butuh pemasukan lebih karena kebutuhan sesuatu, nah dia bisa aja langsung mudah percaya tanpa melakukan verifikasi informasi ataupun melakukan riset lebih. Kemudian kesadaran akan resiko, kemudian sulit untuk memahami serangan gitu. Jadi ya, poin 4 ini yang perlu ditingkatkan dari setiap user mengenai konsep human firewall. Oke, kesimpulannya yaitu social engineering ini merupakan ancaman yang serius karena melibatkan pencurian data pribadi bahkan sampai data perbankan. Kemudian social engineering ini celah utamanya sebenarnya bukan dari sistem, melainkan dari faktor pengguna atau faktor manusia. Kemudian langkah pencegahan harus multidimensional melalui edukasi, kebijakan, dan teknologi. Kemudian dilakukannya pendekatan human-centric security sangat penting. Salah satunya tadi dilakukan konsep human firewall. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi ataupun bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih.